Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini kita akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Ini adalah bagian dari mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas itu adalah bagian dari rasio keuangan. Sebelum kita menganalisis rasio keuangan dan mengetahui apa aja sih rasio keuangan itu, kita harus mengetahui laporan keuangan pokok yang ada di dalam perusahaan. Jadi, perusahaan itu biasanya selalu menyediakan laporan keuangan dalam bentuk laporan laba rugi, di mana ini terdapat pendapatan dan beban. Lalu ada laporan laba ditahan. Ya, ini ada informasi terkait dengan laba ditahan tentang modal serta dividen. Lalu berikutnya adalah ada neraca. Neraca ini adalah laporan yang berisikan tentang harta, hutang, dan modal. Lalu ada tentang laporan arus kas. Setelah kita melihat laporan keuangan ini, maka kita akan membahas tentang rasio keuangan. Analisis rasio keuangan di sini terdiri dari beberapa item. Jenisnya ada tentang rasio likuiditas. Jenis-jenis dari rasio likuiditas ada di video sebelum ini. Lalu ada tentang rasio aktivitas, ada namanya rasio hutang, lalu ada namanya rasio profitabilitas, serta rasio nilai pasar. Berikut ini kita membahas satu persatu tentang rasio keuangan ini, dimulai dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah likuiditas suatu badan usaha diukur dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat kewajiban tersebut telah jatuh tempo. Tentang jenis-jenis rasio likuiditas, saya sudah sampaikan tadi bahwa di video sebelumnya sudah saya jelaskan jenis-jenisnya. Nanti ada di link video ini. Di mana kalau rasio likuiditas itu ada tentang current ratio, quick ratio, cash ratio, dan net working capital. Kita lanjut berikutnya, yaitu tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas, rasio yang digunakan untuk mengukur kecepatan akun-akun untuk dikonversi ke dalam penjualan atau uang kas. Berikutnya ada tentang rasio hutang. Secara umum, semakin banyak utang yang digunakan badan usaha dalam hubungannya dengan aktivitas totalnya, maka akan semakin besar pula tuas keuangan, di mana tuas keuangan ini adalah besarnya resiko dan hasil yang diharapkan melalui penggunaan pembiayaan dengan beban tetap seperti utang dan saham preferen. Berikutnya ada tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang mengukur efektivitas badan usaha dalam menghasilkan laba. Jadi, rasio ini menggambarkan kinerja operasional, resiko, serta pengaruh dari tuas. Berikutnya ada tentang rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar ini lebih didasarkan pada informasi yang tidak perlu dimuat dalam laporan keuangan seperti harga pasar dari saham per lembar.
Oleh karena itu, ukuran-ukuran ini hanya dapat dihitung secara langsung oleh badan usaha yang memperdagangkan sahamnya secara umum. Kan biasanya perusahaan itu berbentuk PT, di mana PT itu memiliki modalnya terdiri dari saham. Maka pastinya saham itu memiliki harga pasar dari per lembarnya. Jadi setelah kita mengetahui rasio-rasio tadi, serta kalau sudah memahami rasio, kita bisa menghitung tentang rasio keuangan tadi. Lalu, siapa sih pengguna dari analisis laporan keuangan tadi yang sudah dihitung rasio-rasionya? Yang pertama adalah pemodal, di mana pemodal menggunakan analisis laporan keuangan itu untuk membantu memutuskan apakah dia menjual, membeli, atau memegang saham-saham tertentu untuk usahanya. Yang kedua adalah kreditur. Kreditur jangka panjang menggunakan analisis laporan keuangan untuk investasi pada obligasi tertentu. Berikutnya adalah manajemen. Manajemen di sini misalnya para manajer menggunakan analisis laporan keuangan untuk analisis sumber daya atau tentang merger dan akuisisi. Kemudian para profesional lain di sini ada tentang misalnya adalah profesional lain adalah auditor. Auditor di sini adalah menggunakan analisis untuk membantu beberapa prosedur auditor. Ada juga selain auditor itu misalnya adalah pemerintah. Selain itu adalah ada kantor pajak untuk melihat serta menentukan kewajaran laporan pajak dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada mahasiswa atau masyarakat, di mana ini adalah untuk mempelajari keadaan perusahaan apakah bisa bekerja untuk kedepannya di perusahaan tersebut. Demikian kita sudah membahas tentang sedikit analisis rasio keuangan serta penggunaan dari analisis laporan keuangan pada perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.